Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berlia Marsa dengan NIM 2022103403111141. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kembali materi mengenai fikih kebencanaan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian fikih kebencanaan, dasar hukumnya, tujuan, jenis-jenis bencana, perspektif fikih kebencanaan, hingga kesimpulan dari materi ini. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian fikih kebencanaan. Fikih kebencanaan merupakan cabang ilmu fikih yang membahas hukum, sikap, dan pedoman bagi umat Islam dalam menghadapi bencana berdasarkan ajaran Islam. Ruang lingkupnya tidak hanya membahas apa yang dilakukan ketika bencana terjadi, tetapi juga bagaimana mencegah bencana, membantu para korban, menjaga lingkungan, hingga melakukan pemulihan setelah bencana. Dengan kata lain, fikih kebencanaan mengajarkan bahwa keselamatan manusia dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Adapun dasar hukum fikih kebencanaan yaitu berasal dari Al-Quran dan hadis. Salah satunya terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya berbunyi, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi." Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan tidak melakukan kerusakan yang dapat memicu terjadinya bencana. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan pentingnya saling tolong-menolong, menjaga keselamatan jiwa, dan membantu orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Tujuan fikih kebencanaan yaitu menjaga keselamatan jiwa manusia. Dalam Islam, keselamatan jiwa memiliki kedudukan yang lebih utama dibandingkan harta benda. Oleh karena itu, ketika terjadi bencana, proses evakuasi dan penyelamatan korban harus menjadi prioritas utama. Selain itu, fikih kebencanaan juga bertujuan menumbuhkan rasa solidaritas dan kepedulian sosial agar masyarakat saling membantu tanpa membedakan suku, agama, maupun status sosial. Nilai gotong royong dan kepedulian merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bencana. Yang pertama adalah bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan gunung meletus. Yang kedua adalah bencana non-alam, misalnya wabah penyakit, pandemi, kebakaran besar, ataupun kegagalan teknologi. Sedangkan yang ketiga adalah bencana sosial, yaitu bencana yang disebabkan oleh tindakan manusia, seperti konflik sosial, kerusuhan, dan perang. Ketiga jenis bencana tersebut tentu membutuhkan penanganan yang tepat agar dampak yang ditimbulkan dapat minimalkan. Pada saat ini, dijelaskan bahwa kita perlu meluruskan pandangan yang menganggap semua bencana merupakan azab akibat dosa para korban. Dalam fikih kebencanaan terdapat 3 perspektif. Yang pertama adalah sunatullah, yaitu bencana yang terjadi sebagai bagian dari proses alam yang telah menjadi ketentuan Allah. Yang kedua adalah bala, yaitu bencana sebagai ujian yang dapat meningkatkan kesabaran dan keimanan manusia. Dan yang ketiga adalah human error, yaitu bencana yang terjadi akibat ulah manusia sendiri. Misalnya penebangan hutan secara liar yang menyebabkan banjir atau tanah longsor. Dari ketiga perspektif tersebut dapat dipahami bahwa tidak semua bencana dapat langsung dianggap sebagai hukuman dari Allah. Dalam fikih kebencanaan terdapat beberapa kaidah fikih yang menjadi pedoman ketika menghadapi kondisi darurat. Yang pertama adalah al-masyaqqah tazibut tasir, yang berarti kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Artinya, dalam kondisi bencana, syariat memberikan keringanan kepada umat Islam. Yang kedua adalah ad-daruratu tabihul majhurat,
yaitu keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang pada kondisi normal tidak diperbolehkan selama bertujuan untuk menyelamatkan jiwa. Yang ketiga adalah yasiru wala tu asiru, yang berarti permudahlah dan jangan mempersulit. Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kemudahan kepada umatnya ketika berada dalam situasi yang sulit. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa fikih kebencanaan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang humanis, fleksibel, dan sangat menghargai kehidupan manusia. Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tapi juga memberikan pedoman dalam menghadapi berbagai situasi darurat, termasuk bencana. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus menjaga lingkungan, peduli terhadap sesama, saling membantu ketika terjadi musibah, dan selalu mengutamakan keselamatan jiwa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai fikih kebencanaan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak. Saya mohon maaf apabila masih ada terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.